bapak-bapak semua, ibu-ibu yang sudah pernah berkunjung ke penjara Nusa Kambangan. Udah ada beberapa. Oke, di sini saya akan memberikan kesaksian pada waktu itu di bulan Januari 2015, waktu saya masih bekerja di Kedutaan Besar Brasil, saya diutus untuk mengurusi salah satu rakyat Brasil yang dieksekusi di Nusa Kambangan. Itu pertama kali dijatuhkan eksekusi pada zaman Presiden Jokowi. Nah, di sana saya diutus ke sana dengan seorang diplomat dan tante dari yang dieksekusi, namanya Marco Archer Cardoso Moreira, di mana beliau ditangkap tahun 2003 karena kasus narkoba. Dia menyelundupkan kokain sebesar 13,4 kg melalui pipa-pipa di para layang, karena Marco sendiri adalah seorang atlet para layang. Nah, di situ pada waktu ke sana yang ingin saya memberikan kesaksian adalah betapa Tuhan memakai saya di sana, karena sebelumnya saya pernah dengar dari salah satu diplomat Brasil tuh bilang, udah utus aja si Ferry, biar Tuhannya yang akan menyelesaikan. Katanya yang impossible menjadi possible. Saya juga kaget dengarnya, tapi ya itu yang terjadi, karena untuk bekerja di kedutaan itu kan semua kerjaan tuh yang ngerjakan tuh staf lokal, bukannya diplomatnya sendiri. Semua surat-surat, jadi saya harus mengurus izin masuk ke Nusa Kambangannya, menemui kepala lapasnya segala macam. Nah, di situ pada waktu dieksekusi, sebelum dieksekusi, kami menemui Marco sendiri dengan depresi yang sangat berat karena dia tahu besok akan mati, jadinya ya dia berguling-guling di lantai, nangis dia karena udah lama tinggal di Indonesia ya, jadi dia bisa bicara bahasa Indonesia. Dia bilang, saya nggak mau mati, saya nggak mau mati. Lalu yang satu hal yang membuat saya heran, negara-negara yang lain yang dieksekusi itu diizinkan pendeta atau pastor yang boleh masuk untuk melayani para terpidana tersebut. Tapi di Brasil nggak dikasih izin. Jadi saya juga bingung, ini kenapa nggak dikasih masuk. Nah, pada waktu itu kebetulan saya menjabat sebagai penatua di GKI Kuitang. Ya udah, saya pikir ya udah saya pakai, saya coba melayani dia. Lalu saya coba berdoa untuk Marco sendiri. Saya bilang, karena dia udah bisa bahasa Indonesia, kita berdoa bahasa Indonesia aja, karena kalau saya bicara doa bahasa Inggris ya cukup mikir juga, sambil lama juga mikirnya. Jadi ya saya berdoa, lalu dia masih terus nangis, dan itu pun juga nggak cuma menentramin jiwanya Marco, juga harus menolong tantenya sendiri yang semalaman tuh nangis terus menunggu, karena dia tahu bahwa ponakannya akan ditembak mati pada besok paginya. Ya itulah, jadi di sana tuh kita pun datang sebagai tamu ke sana, diperlakukan juga seperti narapidana sama di sipir-sipir di sana. Semua dilucutin, nggak boleh bawa apa-apa. Jadinya pada waktu di dalam sana, ya kita berdoa, lalu saya itu bilang sama Marco, kita berdoa, minta ampun sama Tuhan, minta ampun semuanya, karena ya mungkin besok kamu udah nggak ada, tapi yang penting kamu sudah menyerahkan semuanya ke Tuhan Yesus. Nah, di situ setelah itu kami balik ke hotel, menunggu eksekusi yang dilaksanakan pada pagi harinya jam 4 pagi. Jadi kami tuh nggak bisa tidur dengan tenang. Jadi begitu jam 4 pagi terdengar itu letusan tembakannya, karena jarak Nusa Kambangan ke hotel tuh nggak jauh ya. Jadi waktu mendengar letusan, terus kita nonton TV, ya udah di eksekusi mati, dan kami pergi kembali ke Nusa Kambangan untuk jemput mayatnya. Dan di sana begitu jenazahnya datang, karena udah dari pihak keluarga Bunda minta supaya nggak merepotkan, dikremasi aja. Jadi setelah dikremasi, jadi kita bawa jenazahnya pergi ke
Purwokerto untuk di kremasi. Di sana di Purwokerto itu bukannya yang kremasinya yang udah canggih, jadi masih pakai kayu-kayu. Nah di situ, wah, jadi kita dengan lelah, capek, ngantuk, kita nunggu kremasinya. Pada waktu mau dikremasi pun, itu pun juga tidak ada pendeta untuk mendoakannya. Jadi saya bilang, ini kenapa jadi saya harus berdoa lagi, dan itu membuat stres berat buat saya juga, karena melihat jenazahnya yang berlumuran darah, keluar dari, ada tembakan di dadanya, terus dari mulutnya juga keluar darah, kupingnya, dan rasanya saya sedih juga. Dan saya harus berdoa lagi. Saya berdoa buat Marco sebelum dikremasikan, dan setelah dikremasi berjalan lancar, ya sekitar ya kurang lebih 6-8 jam itulah, saya kurang ingat. Dan di waktu dikremasi setelah selesai, di mana penjaga yang mengurus kremasi itu manggil saya, dia bilang gini, Pak sini Pak, tolong dilihat nih tulang-tulangnya itu kan masih ada yang mesti dihancurkan. Nah tulang-tulang itu dihancurkan, dia bilang ini tulangnya berwarna-warni, bagus banget, seperti rainbow warnanya. Terus bilang itu kenapa berwarna-warni bukannya putih ya? Terus dia bilang itu akibat dari narkoba yang dikonsumsinya sendiri. Jadi bahan kimia yang dipakai itu jadi membuat tulang-tulang itu jadi berwarna. Nah di situ kita baru tahu bahwa Marco itu bukan sebagai pengedar, dan dia pun juga sebagai pemakai. Nah di kesaksian yang ini membuat saya tuh benar-benar harus tegar, yang mana Tuhan tuh masih nolong saya, karena saya sendiri tuh juga punya riwayat penyakit asam lambung ya. Tapi ya puji Tuhan selama seminggu di sana saya nggak terkena asam lambung ataupun stres. Jadi semua udah balik, setelah mereka balik pulang semua, dibawa abu jenazahnya ke Jakarta, dan saya juga pulang sampai Jakarta. Dan yang terjadi ya 2 hari setelah balik ke Jakarta, sayanya terkapar di rumah sakit selama 4 hari karena asam lambung naik. Jadi Tuhan memberikan kekuatan saya pada waktu saya harus menghadapi tugas yang cukup berat, di mana saya harus bertemu dengan wartawan-wartawan juga. Pada waktu kan baru pertama kali dieksekusi, semua wartawan ngejar-ngejar kami semua untuk memberikan keterangan. Tapi ya kita udah dipesankan tidak boleh bicara dengan wartawan. Dan kalaupun misalnya saya mau, mungkin ya bisa dapat ratusan juta untuk sebagai eksklusif interview dengan wartawan, tapi ya saya nggak akan laksanakan itu. Dan di sana dengan dikejar-kejar wartawan pun kita juga rasanya berat juga, karena kita harus menghadapi apa yang akan terjadi untuk Marco, dan juga wartawan juga mau menggali kenapa sampai ini eksekusi terjadi, meskipun semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah berhasil, Presiden Dilma Rousseff pada waktu itu, tapi semua tidak berhasil. Dan saya cuma melihat kebesaran Tuhan bahwa semua yang terjadi itu ya atas kehendak Tuhan, dan saya diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakannya dan menjadi kesaksian bagi para diplomat Brasilnya sendiri. Karena meskipun Brasil itu negara yang mayoritas beragama Katolik, itulah yang terjadi, bahwa yang mereka lihat bahwa apapun yang Ferry lakukan berhasil karena Tuhan sendiri. Jadi saya sendiri juga kadang ada hal yang terberat dalam kasus tertentu, saya berdoa pagi-pagi sambil nangis, karena Tuhan akan nolong, dan itulah yang terjadi. Tuhan menolongnya. Terima kasih.